Milisani yang Holy Indramayu, Ika Akamigas Balongan, serta matrikulasi mahasiswa baru Akamigas Balongan gelombang 1 2021-2022. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga terlaksananya kegiatan matrikulasi ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah SAW yang telah memberikan syafaatnya kepada kita semua hingga umatnya di akhir zaman. Pandemi COVID-19 bukan lagi wabah atau bencana nasional, tapi sudah menjadi wabah insan nasional. Seluruh sektor dilumpuhkan, termasuk sektor pendidikan. Namun, dengan semangat luar biasa dari seluruh sivitas akademika Akamigas Balongan yang saling bahu-membahu kuliahan di Akamigas Balongan. Dalam kesempatan ini, izinkan saya selaku Ketua Panitia Matrikulasi Mahasiswa Baru Gelombang Pertama tahun akademik 2021-2022 melaporkan bahwa peserta yang mengikuti matrikulasi gelombang 1 ini sebanyak 117 peserta. Demikian laporan yang saya dapat sampaikan. Sebelum saya tutup, izinkan saya untuk menyampaikan sedikit pantun. Pergi ke Garut, naik sampan sambil makan mie. Masaknya pakai kompor gas. Semangat merajut masa depan di masa pandemi dengan bergabung bersama Akamigas. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan matrikulasi Akamigas Balongan tahun akademik 2001-2022 oleh Direktur Akamigas Balongan kepada yang terhormat Ibu Insinyur Hajah Hanifah Handayani MT, dipersilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada yang terhormat Ketua Yayasan Bina Islami, kepada yang terhormat Kepala Prodi, baik dari Teknik Perminyakan, Fire Safety, dan Teknik Kimia, pada yang terhormat seluruh Kepala Biro yang ada di Akamigas Balongan, pada yang terhormat seluruh dosen yang ada di Akamigas Balongan, yang terhormat seluruh panitia PMB dan matrikulasi tahun akademik 2021-2022, dan yang Ibu cintai seluruh peserta matrikulasi mahasiswa calon mahasiswa baru Akamigas Balongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat ilahi Robbi, yang mana pada kesempatan ini, pada pagi hari ini, kalau di Cirebon, alhamdulillah cerah, mudah-mudahan di Indramayu cerah, dan juga di seluruh daerah yang ada tempati juga cerah. Kita bersama, walaupun dalam jarak yang berbeda-beda, tetapi kita bisa bersama bertemu di acara matrikulasi ini lewat Zoom meeting. Terima kasih kepada panitia matrikulasi yang telah memberikan istilahnya kesempatan matrikulasi ini yang akan dilaksanakan secara 2 minggu setiap harinya, di mana pada matrikulasi ini calon mahasiswa Akamigas Balongan akan diberi pembekalan tentang bagaimana sih menjadi mahasiswa Akamigas Balongan,
bagaimana sih cara registrasi ulang setiap semester di Akamigas Balongan, dan diberi pembekalan bagaimana untuk perkuliahan secara online, pengisian KRS secara online, ataupun pendalaman materi seperti fisika dan lain sebagainya. Hal ini diperlukan calon mahasiswa Akamigas Balongan agar pada saat nanti menjadi mahasiswa Akamigas Balongan, kalian semua sudah siap. Walaupun pada saat pandemi ini, semua sektor ini hampir lumpuh, nah, bisa dikatakan demikian, tetapi semangat kita tidak boleh padam. Kita tetap harus merajut impian kita. Kita tidak boleh terlena hanya karena kita di rumah saja. Menuntut ilmu harus tetap dilaksanakan. Kita sebagai generasi yang sudah tua ya sekarang, itu akan sharing ilmu. Ilmu yang kami miliki ke kalian semua sebagai generasi muda. Karena masa depan negara ini ada di tangan Anda. Kami yang tua akan selesai. Kami yang tua akan mundur secara perlahan. Dan yang maju ke depan untuk membangun negara adalah kalian yang muda. Jangan sampai negara kita diambil oleh negara lain. Oleh karena itu jangan lengah pada saat masa pandemi ini. Tetaplah berjuang, tetaplah semangat dalam menuntut ilmu. Kami berharap pada saat matrikulasi ini mendapat pencerahan wawasan bagi calon mahasiswa Akamigas Balongan. Dan kami harapkan juga peserta dari calon mahasiswa Akamigas Balongan ini selalu mengikutinya dengan semangat dan perasaan bahagia. Jangan mengikuti matrikulasi ini dengan stres, jangan. Tapi ikutilah secara perasaan bahagia. Mengapa? Karena kalau kita mengikuti sesuatu kegiatan dengan perasaan yang bahagia, perasaan yang interest terhadap kegiatan itu, kita tidak ada beban moral, kita tidak ada tekanan batin, dan itu akan mudah untuk dapat menyerap ilmu yang kami bagikan ke Anda semuanya. Tetapi kalau kita yang mengikuti acara ini dengan beban, dengan malas, itu ilmu yang akan kami sampaikan, yang akan kami bagikan ke Anda semua, maka tidak akan sampai. Oleh karena itu, ikutilah matrikulasi ini, nanti ada rangkaiannya, dan rangkaiannya cukup menarik. Ada yang di antaranya itu, ada webinar lagi nanti secara khusus tentang apa sih macam-macam prodi itu. Anda akan mengetahui kenapa teknik perminyakan, kenapa fire safety, kenapa teknik kimia. Sehingga Anda yakin betul bahwa Anda memilih jurusan itu benar. Dan di Akamigas Balongan nanti juga diberi kesempatan sebelum perkuliahan dimulai. Kalau memang Anda ingin pindah jurusan. Tetapi itu pun dilihat apakah jurusan yang akan Anda pindah itu sudah penuh atau belum. Jadi ikutilah matrikulasi ini, mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan ilmu yang dibagikan, dan pada saat matrikulasi ini juga akan dipanggil alumni kita sehingga Anda tahu bahwa Anda kuliah di Akamigas Balongan adalah pilihan yang tepat. Walaupun Akamigas Balongan D3, tetapi Anda selesai dari Akamigas Balongan itu siap bekerja. Jangan ragu kuliah di Akamigas Balongan, karena alumni Akamigas Balongan sudah melanglang buana. Dan sudah terbukti bahwa perusahaan banyak sekali yang
melaksanakan rekrutmen karyawannya di Akamigas Balongan. Dan banyak pula perusahaan yang meminta karyawan baru dari alumni Akamigas Balongan. Nanti pada saat selayang pandang akan Ibu jelaskan secara lebih luas lagi apa itu Akamigas Balongan dan di dalamnya ada apa. Itu saja mungkin sambutan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata pada saat penyambutan ini. Akhir kata, Ibu sampaikan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Ketua Yayasan Bina Islami Akamigas Balongan kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Nahdudin Islami MSI. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Saudara Direktur Akademi Minyak dan Gas Balongan, yang saya hormati para Ketua Prodi dan Kepala Biro Akademi Minyak dan Gas Balongan, wabil khusus yang saya banggakan para peserta matrikulasi tahap pertama tahun akademik 2021-2022. Pertama-tama, marilah kita senandungkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya atas segala rahmat dan karunia-Nya serta nikmat sehat yang diberikan kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita dapat mengikuti dan menghadiri kegiatan matrikulasi tahap pertama yang diselenggarakan oleh Akademi Minyak dan Gas Balongan. Kemudian daripada itu, sholawat dan salam semoga dipersembahkan ke junjungan reformis dunia, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan akhirnya kepada kita semua selaku pengikut risalahnya yang setia. Hadirin para peserta matrikulasi yang kami banggakan, beredar sang bumi mengitari matahari, merangkaikan waktu hari-hari berlalu, seolah tahun akademik 2020-2021 baru saja kita menapaki, sekarang kita sudah menyongsong akan memasuki tahun akademik 2021-2022. Dan sebagaimana biasa, dan kita maklumi bahwa di semua perguruan tinggi sedang memulai tahap-tahap penerimaan mahasiswa baru, dan alhamdulillah Akademi Minyak dan Gas Balongan sekarang sudah menapaki sebuah kegiatan yang sangat penting, khususnya bagi calon mahasiswa baru Akademi Minyak dan Gas Balongan. Karena pada momentum kesempatan ini, para calon mahasiswa akan mengikuti kegiatan di mana dari berbagai sekolah, SMA, SMK, Madrasah Aliyah Negeri dan Swasta, beragam dalam kebersamaan mengikuti matrikulasi di Akademi Gas Balongan, sehingga ketika mahasiswa akan siap mengikuti perkuliahan, sudah satu persepsi, satu wawasan yang sama, sehingga nanti pada akhirnya
perkuliahan semester 1, semester 2, dan seterusnya akan berjalan efektif. Akan berhasil guna mencapai target kurikulum D3 Akademi Minyak dan Gas Balongan, baik prodi teknik perminyakan maupun fire and safety dan teknik kimia. Dan yang ingin saya sampaikan juga bahwa sebuah perkuliahan kualitas perguruan tinggi biasanya diitari oleh perusahaan-perusahaan yang mendukung atas berdirinya perguruan tinggi tersebut. Akademi Minyak dan Gas Balongan berdiri di seantero kawasan minyak dan gas seperti Pertamina EP, Pertamina Refinery Unit 6 Balongan, dan beberapa perusahaan minyak dunia yang bekerja sama dengan Pertamina ada di kawasan Balongan. Dan yang alhamdulillah yang lebih raksasa lagi, di Balongan Indramayu akan berdiri perusahaan petrokimia bekerja sama pemerintah Indonesia dengan pemerintah Taiwan yang akan dibangun dan sekarang sudah mulai tahap-tahap pembebasan tanah, dan itu pasti akan membutuhkan tenaga kerja yang tidak kurang dari 30 dan 40 ribu tenaga kerja. Semua generasi muda diharapkan untuk berkompetisi dengan memulai belajar di Akademi Gas Balongan yang pada akhirnya akan mengisi perusahaan tersebut. Kita persiapkan ilmu kita yang lebih khusus, yaitu minyak dan gas balongan, fire and safety, dan teknik kimia. Mengenai teknik kimia dan fire and safety, terus terang, ketika kami menyusun kurikulum, di Indonesia belum ada yang menyelenggarakan fire and safety yang berbasis engineering untuk mendukung bekerja di perusahaan-perusahaan minyak dan perusahaan-perusahaan petrokimia. Dan pada akhirnya pada kesempatan ini kita sedang dan akan mengikuti matrikulasi. Ikutilah dengan sebaik-baiknya. Perhatikan apa yang disampaikan oleh pemateri dan ikutilah dengan kondisi kejiwaan yang santai dan bahagia, sehingga pada akhirnya dapat mengikuti matrikulasi dengan paripurna. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, matrikulasi tahap 1 dengan resmi kami buka. Billahi taufik wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ini? Waalaikumsalam. Nanti gimana maksudnya? Doa yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Muhyiddin SE. Dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian peserta Jum matrikulasi tahap pertama dan adik-adik calon mahasiswa Akademi Gas Balongan, marilah kita menjadikan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan selalu diberikan keberkahan, kelancaran di dalam nanti mengikuti acara matrikulasi ini. Dan semoga kita semua dihindarkan dari segala mara bahaya dan penyakit yang berbahaya. Doa akan dibawakan berdasarkan agama Islam, mohon kepada yang non-muslim untuk dapat menyesuaikan. Terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamda syakirin, hamda na'imin, hamdan wafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwal wal afat wa taqdirana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayyiat wa tarfa'una biha darajat wa tuballighuna biha ghayat min jamil ratibil hayati wa ba'dal mamat. Innaka ya Allah sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu karena atas limpahan rahmat-Mu. Pada pagi ini kami dapat berkumpul via Zoom meeting. Selalu berada dalam bimbingan dan ridho-Mu. Ya Allah, ya Alim, karuniakanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat dan berikanlah kemudahan dan pemahaman kepada calon mahasiswa Akamigas Balongan selama mengikuti kegiatan matrikulasi ini. Ya Allah, janganlah Engkau palingkan hati kami setelah Engkau beri petunjuk. Ya Allah, ya Aziz, berikanlah kepada kami kekuatan, kesabaran, keikhlasan, ilmu yang bermanfaat, serta kepahaman yang luas selama kami mengikuti kegiatan matrikulasi ini. Ya Allah, ya Hakim, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat, sebagaimana Engkau beban kepada orang-orang sebelum kami. Janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Ya Allah, ya Hafiz, berikanlah kesehatan kepada kami, kesehatan kepada keluarga kami, jauhkan dan lindungilah kami dari segala musibah dan mara bahaya. Karena Engkaulah sebaik-baiknya penjaga, dan Engkaulah yang maha penyayang dari semua yang penyayang. Ya Allah, ya Majid, anugerahkanlah kepada kami tegat, lindungan, dan bimbingan untuk menjalankan amanah sebagai dosen dan karyawan dalam mengembangkan dan memajukan Akamigas Balongan. Ya Allah, ya Sami, terimalah segala amal bakti kami, sehingga kami dapat meneruskan perjuangan dalam rangka mencarakan bangsa di bawah naungan ridho-Mu. Ya Allah, ya Mujib, Engkau yang maha mengabulkan doa, berkenankanlah doa dan permohonan kami. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi syai'un wa fis samawati wa fis alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi syai'un wa fis samawati wa fis alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi syai'un wa fis samawati wa fis alim. Allahumma inni a'udzubika min al-barasi wal jununi wal judan wal quruna min syarri asqam. Allahumma inni a'udzubika min jahdil balai wa darakis syaqai wa su'il qadai wa samatatil a'dai. Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik wa nahuli afiatik wa wujaati ni'matik wa jami sawatik. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina jannata ma'al abrar. Ya Aziz, ya Ghaffar, ya Rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi wassalam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alhamdulillah rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesi foto bersama kepada yang terhormat Ibu Direktur Akamigas Balongan, Ibu Haja Insinyur Hanifah Handayani MT, dan Bapak Ketua Yayasan Bina Islami, Bapak Haji Dr. Andes Nahduddin Islami MSI. Kepada peserta matrikulasi dipersilakan juga untuk on kamera. Dipersilakan kepada Ibu Yeni untuk mengambil gambar. Terima kasih. Baik, terima kasih. Izin mengambil dokumentasi kepada Bapak, Ibu, dan para peserta. Diharapkan on kameranya. Baik, kita mulai yang slide pertama. Baik, 1, 2, 3. Yang slide kedua. 1, 2, 3.
Yang ketiga, 1, 2, 3. Slide yang keempat, 1, 2, 3. Yang kelima, 1, 2, 3. Yang terakhir, 1, 2, 3. Baik, terima kasih semuanya. Saya kembalikan ke Ibu Yuli. Terima kasih. Terima kasih Ibu Yeni. Demikian acara matrikulasi Akamigas Balongan tahun akademik 2001-2022 bertempat di kampus utama Akamigas Balongan Indramayu. Saya selaku MC acara mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan selayang pandang yang akan dipandu oleh Ibu Rial Dwi Martasari MSI selaku moderator. Dipersilahkan kepada Ibu Rial. Ibu Yuli atas waktu dan kesempatannya. Sebelum kita mulai acara selanjutnya ya, perkenalkan terlebih dahulu, saya di sini akan berperan sebagai moderator yang akan memandu jalannya kegiatan matrikulasi untuk hari pertama. Untuk pemateri yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Hanifah. Ibu sudah siap, Bu? Ya, siap. Ya. Oke, kita langsung mulai saja ya. Saya izin untuk share screen. Apakah sudah tampil? Sudah, Bu. Sudah, Bu, sudah. Alhamdulillah sudah, Bu. Ibu Hanifah, dipersilakan, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini matrikulasi hari pertama ini adalah tentang selayang pandang Akamigas Balongan. Ada apa sih di Akamigas Balongan sesungguhnya? Kan itu ya. Nah, ini Akamigas Balongan, kampus utamanya ada di Jalan Soekarno-Hatta, Indramayu, Jawa Barat. Nanti pada saat kalau pandemi sudah agak surut, kalian bisa main ke kampus utama supaya tahu, atau mungkin juga di sebagian dari adik-adik semua ada yang pernah datang ke kampus Akamigas Balongan ini. Kenapa sih berdiri Akamigas Balongan sebenarnya? Nah, ini latar belakangnya adalah karena minyak dan gas bumi ini adalah sektor unggulan di Indonesia. Sehingga minyak dan gas bumi ini mempunyai daya tarik tersendiri. Hal ini dikarenakan sektor ini masih menyumbang devisa yang cukup tinggi di Indonesia. Akamigas Balongan dengan segala potensi mengabdikan diri dengan penuh kesungguhan dalam menyiapkan SDM di bidang teknik perminyakan, fire safety, dan teknik kimia. Mengapa kita bermain di T3 sekarang?
Karena justru di segmen D3 ini, di mana kebutuhan tenaga kerja oleh industri cukup tinggi, tetapi sangat minim sekolah yang menyelenggarakannya. Untuk teknik perminyakan di Indonesia nggak ada. D3 teknik perminyakan silakan Anda cari di mana kuliahnya. Adakah teknik perminyakan di perguruan tinggi lain untuk D3? Tidak ada. Yang ada adalah S1. Fire safety, silakan Anda cari. Apakah ada jurusan yang fire safety D3? Kebanyakan adalah K3. Tidak ada fire-nya. Dan teknik kimia kita adalah lebih konsentrasi ke bidang pengolahan minyak dan petrokimia. Nah, dengan adanya istilahnya potensi yang cukup besar di bidang ini untuk lowongan kerjanya, sedangkan untuk perguruan tinggi yang menghasilkannya tidak ada. Oleh karena itu, lulusan AK Migas Balongan banyak diminati oleh industri. Apa visi dari AK Migas Balongan itu sendiri? Nah, ini adalah visi dari AK Migas Balongan sendiri, yaitu menjadi lembaga pendidikan tinggi yang menghasilkan sumber daya manusia yang punya daya saing dan dapat memenuhi kebutuhan industri, terutama industri migas. Kenapa kita katakan bahwa kita menginginkan lulusan kita mempunyai daya saing tinggi? Karena kita inginkan bahwa lulusan kita mampu bersaing dengan perguruan tinggi lain, walaupun itu perguruan tinggi negeri. Dan ini sudah terbukti. Lulusan AK Migas Balongan mampu bersaing dengan lulusan perguruan tinggi lain, termasuk perguruan tinggi negeri. Pernah suatu pengalaman bahwa dari lulusan AK Migas Balongan itu yang diterima 10 orang di industri. Dari UGM cuma 1. Dari UI cuma 1. AK Migas 10. Bisa dibayangkan. Itu perbandingannya. Nah, ini kerjasama dengan instansi lain untuk yang AK Migas Balongan ini. Kita kerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja, Kemenaker, dengan Nemigas, dengan industri migas lainnya, baik itu Pertamina, Total, Politama Industri, dan banyak lagi industri-industri migas. Dan ini dengan PICB, USAID, UTP, dan Okayama University, Rekin, banyak sekali kita bekerja sama dengan industri yang tidak bisa disebutkan satu persatu karena saking banyaknya. Lanjut Bu Rial, nah ini adalah foto-foto kita. Ini fotonya di mana Bu Hanifah? Ini fotonya di luar negeri. Yang sebelah kiri itu pada saat saya di Jepang di Okayama University. Di sebelah kanan itu pada saat kita bertemu dengan Asosiasi Industri Petrokimia di Jepang, juga dengan Mitsubishi yang sebelah kanan. Dan yang di tengahnya, bentar belum dong Mbak Rial, jangan buru-buru. Nah, yang di tengahnya ini pada saat kita mengikuti konferensi dunia tentang CCPS, di mana kita dari AK Migas Balongan mempelopori untuk konsen terhadap proses safety. Nah, lanjut Maria. Nah, ini adalah penandatanganan, salah satu penandatangan kerjasama dengan instansi lain. Ini dengan siapa? Tufrenland ya. Ini dengan Tufrenland, perusahaan yang berbasis di Jerman. Ini kita kerjasama. Nah, ini adalah
beasiswa yang ada di Akamigas Balongan. Akamigas Balongan beasiswanya berbagai macam. Ada beasiswa LLDT, ada beasiswa KIP, Kartu Indonesia Pintar, ada beasiswa dari yayasan, di mana dari yayasan itu sendiri itu beasiswanya itu diberikan setiap kelas di ranking 1, 2, 3 setiap semester. Dari cukup banyak bisa dihitung. Setiap kelas, setiap ranking 1, 2, 3 itu dapat beasiswa dari yayasan dengan syarat dia tidak menerima dari beasiswa dari yang lainnya. Terus ada beasiswa dari Pertamina Foundation. Nah, ada lagi, kalau beasiswa Akamigas itu termasuk beasiswa yayasan itu sebenarnya. Nah, ada yang berbeda. Pertamina Foundation dan sekarang untuk tahun ini ada beasiswa dari Pertamina sendiri. Dan ini beasiswa dari Pertaminanya sendiri itu dikhususkan untuk daerah penyangga Pertamina yang ada pada baru tahun sekarang ini. Dan itu cukup banyak itu untuk daerah penyangga itu. Nah, sekarang kita lagi dalam proses seleksi untuk yang Pertamina untuk daerah penyangga, yang akan diberikan kepada 20 orang. Nah, ini adalah prodi Petroleum Engineering, Teknik Kimia, Fire and Safety, dengan Chemical Engineering, Teknik Kimia. Dan fasilitas yang ada ini ada lab kimia, peralatan safety, uji lumpur, mikrobiologi, biologi dasar. Kita punya fireground dan ini adalah perguruan tinggi satu-satunya di Indonesia selain dari Cepu yang memiliki fireground dan sarana olahraganya ada. Kita punya GOR. Nah, untuk yang Petroleum Engineering, ini adalah kaprodinya Ibu Desi Kusrini MT. Nah, ini prospek migas Indonesia. Cadangan minyaknya berapa sih sebenarnya? Karena selama ini dari ibu waktu SMP dibilangnya minyak itu mau habis. Nanti mau jadi apa kalau minyak habis? Tapi namanya minyak adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan adanya di dasar bumi, kita tidak tahu jumlahnya sebenarnya berapa, kita hanya bisa mengira-ngira kemungkinannya berapa. Nah, ini luas cadangannya menurut perhitungan sekarang masih 5,1 juta kilometer persegi. Sedangkan dari 5,1 juta kilometer persegi ini, 3,4 juta kilometernya perseginya di laut dan di daratnya 1,7 juta kilometer persegi. Dan kalau dilihat dari eksplorasinya, maka masih ada cadangan minyak masih cukup tinggi, baik di darat maupun di laut. Dan pernah suatu hari saya pernah ke Cepu, itu ada pompa angguk yang dinamakan pompa angguk Ramadhani. Saya sempat bertanya, kenapa pompa angguknya Ramadhani, Pak? Karena itu di pompa angguk itu awalnya minyaknya sudah tidak ada, habis. Tetapi pada saat bulan Ramadan minyak itu muncul banyak. Nah, itulah mengapa Ibu katakan bahwa namanya minyak kita tidak tahu secara faktanya sesungguhnya di dalam itu berapa. Kita hanya bisa mengira dalam perhitungan. Karena yang terbukti itu. Kenapa yang kadang minyak yang dibilangnya sudah habis tiba-tiba muncul lagi. Lanjut, Bu Ria. Nah, ini adalah daftar perusahaan di industri migas. Perusahaan minyak nasional tentu Anda semua tahu, Pertamina. Perusahaan minyak lainnya ada Caltex, ada Chevron, ada Total, ada ConocoPhillips, ada ExxonMobil, Codeco, Petrochina, Shell, dan banyak lagi. Sedangkan perusahaan jasanya ada Corlab, Schlumberger, Elnusa, dan sebagainya. Perusahaan oil company-nya sendiri lebih dari 50, sedangkan untuk service company-nya lebih dari 300. Bisa dibayangkan bahwa peluang untuk kalian bekerja itu cukup banyak. Tinggal kaliannya
yang memilih teknik perminyakan siap enggak meraih mimpi kalian? Kita dari Akamigas Balongan siap membantu untuk mewujudkan cita-cita Anda sekalian. Nah, ini adalah foto-foto dari mahasiswa Akamigas Balongan jurusan teknik perminyakan. Kita langsung ke alam terbuka, kita langsung melihat pompa angguk. Mana sih namanya pompa angguk? Coba Ibu Rial, ada nggak ini? Ini kan. Nah, ini namanya pompa angguk. Nah, orang ngomong iya. Nah, itu. Nah, ini pompa angguk adalah untuk yang minyaknya, cadangan minyaknya tidak begitu jauh ke dalam. Nah, mana sih yang namanya rig, Bu Rial? Nah, ini yang namanya rig, yang tempat ngebor. Kita mahasiswa kita ngelihat ini, langsung bisa lihat. Ke pompa angguk kita bisa lihat, ke rig juga kita bisa lihat. Jadi kita bisa lihat langsung ke lapangan. Dan ini kita juga melihat peralatan langsung. Mungkin ada yang bertanya, Bu, melihatnya di mana, Bu? Kan begitu kan? Nah, kita melihatnya itu, kita mengadakan kuliah lapangan. Yang sekarang sebenarnya Pertamina menggembar-gemborkan kampus Merdeka, kita dari awal berdiri sudah melaksanakannya. Kita melaksanakan kuliah lapangan langsung ke industri. Kita melaksanakan bagaimana mahasiswa kita mengenal industri secara tahu betul peralatannya apa, prosesnya bagaimana, itu dengan kuliah lapangan yang langsung dibimbing oleh orang lapangannya. Ini kita langsung pergi ke Cepu ini. Lanjut, Bu Rian. Nah, ini kita bicara tentang chemical engineering, teknik kimia. Akreditasinya B, sama dengan teknik perminyakan. Nah, ini adalah kaprodinya. Perempuan lagi, Hajah Indah Damayanti, MT. Prospek kerjanya di mana kalau misalnya untuk teknik kimia? Teknik kimia itu semua industri, baik migas ataupun non-migas, bisa menjadi tempat bekerjanya teknik kimia. Dalam artian misalnya, bolehkah Bu kita bekerja di Yakult? Boleh, untuk orang teknik kimia bisa. Bolehkah Bu kita bisa bekerja di pabrik Indomie? Boleh. Karena kita diajari proses, walaupun kita lebih mengedepankan proses untuk petrokimia dan migas. Nah, ini salah satu istilahnya penjelasan tentang pengolahan migas, yaitu dari crude oil, itu akan nantinya diolah, akan ke dalam kilang BBM, ada kilang LPG, ada kilang petrokimia. Nah, nanti di sini apa itu kilang BBM, apakah itu kilang LPG, apa itu kilang petrokimia, jangan tanya ke Ibu. Nanti tanyanya langsung ke prodinya. Ibu kan cuma jelasinnya sebagian besar aja. Kalau misalnya jelasin sekarang nanti panjang lebar. Nanyanya nanti pada saat di prodi masing-masing akan dijelaskan apa itu teknik perminyakan, apa itu teknik kimia, apa itu fire safety. Tanya ke prodi masing-masing. Nah, ini adalah kuliah lapangannya. Kuliah lapangan mahasiswa teknik kimia. Ini di LFCC, di pabrik gula Jati 7, terus juga ada di Simori kalau nggak salah. Ini di Pertamina Refinery 6 Cilacap, di banyak-banyak industri kuliah lapangan itu. Nah, sekarang fire and safety. Ada yang nanya, kok ada fire-nya? Fire kan api, Bu. Nah, kita bicara dulu. Inilah Bapak fire-nya. Prodinya Bapak Amirul SKM MK3 MM. Oh, dikatakan Bapak fire, dia adalah Bapak yang bisa menundukkan api. Ini Bapak api Indonesia nih, Amirul. Kalau terjadi kebakaran kilang, pasti dia dicari mana itu Pak Amirul. Nah, ini materi kuliah di antaranya, bukan cuma segini, di antaranya. Ada masalah fire, ada masalah first aid, P3K first aid itu, ada masalah fasilitas sarana K3, ada tentang limbah, ada tentang safety konstruksi, ada tentang safety transportasi, ada masalah hygiene industri, banyak lagi. Fire safety ini adalah prodi yang cukup unik. Karena apa? Karena diajarkan masalah lingkungan, diajarkan masalah safety, juga diajarkan
mengajarkan masalah fire, bagaimana memadamkan api, ilmu api itu apa, itu di fire-nya. Lingkungan, tentang bagaimana pengolahan limbah, bagaimana limbah itu bisa mencemari lingkungan, bagaimana pencegahannya, dan sebagainya. Nah, ini prospek kerjanya di mana fire safety ini? Banyak orang mengira bahwa yang fire safety itu prospek kerjanya sebagai pemadam kebakaran. Itu salah besar. Setiap industri membutuhkan tenaga fire safety. Sehingga prospek kerjanya hampir sama dengan teknik kimia. Seluruh industri. Sampai-sampai untuk perusahaan yang memperbaiki jalan itu, tahu kan yang kalau jalan bolong kayak gitu harus diperbaiki itu kan. Nah, itu wajib mempunyai 1 orang fire safety. Sehingga stok dari mahasiswa kami gas balongan fire safety ini hampir habis. Begitu mau lulus banyak sekali permintaan. Nah, ini kunjungannya untuk masa fire safety. Ini kalau fire safety ini bajunya merah. Kalau tadi teknik kimia bajunya hijau wearpacknya. Kalau teknik perminyakan wearpacknya biru. Jadi wearpack ini menunjukkan di mana dia kuliahnya. Prodi mana. Nah, ini Akami Gas Balongan memiliki fire ground sendiri sehingga bisa dengan leluasa memadamkan api, pelatihan memadamkan api, penanggulangan api. Ada yang bertanya, Bu, di fire safety itu kan madamin api ya, ada praktek pemadaman api. Ada ceweknya enggak tuh? Fotonya ada. Mahasiswa fire safety ada ceweknya. Dan ada alumninya yang ceweknya. Mahasiswa kami gas balongan, alumninya yang cewek ini tangguh-tangguh, baik itu teknik perminyakan, fire safety, ataupun teknik kimia. Nah, ini adalah kegiatannya dari berbagai prodi. Nah, di samping itu di Akami Gas Balongan ada Career Development Center, CDC. Apa sih sebenarnya fungsinya CDC ini? Fungsi dari CDC ini adalah untuk yang pertama menggalang alumni sehingga terjadi istilahnya ada ikatan batin antara alumni. Yang keduanya di CDC ini adalah tentang kalau ada lowongan-lowongan. Ada lowongan kerja apa? Nah, itu informasinya di CDC. Nah, ini yang pertama tadi Mbak Ria. Nah, ini Paragon Campus Roadshow. Nah, ini dari PT Paragon datang ke kampus memberikan sharing ilmu. Itu lewat CDC. Terus juga tadi ini adalah perekrutan karyawan baru dari PT Mulia Graha Abadi. Terus ada lagi dimasukkan, nah ini dari Anugerah Gasindo Abadi. Terus pernah juga dari Selam Bersih. Dan banyak lagi yang pernah dilakukan CDC. Nah, ini adalah alumni dari Akami Gas Balongan. Ada yang di PT Sigma Energy Compression, ada di Selam Bersih. Di Selam Bersih itu alumni Akami Gas Balongan banyak sekali. Banyak banget. Padahal masuk Selam Bersih itu, wow, harus bahasa Inggrisnya kuat. Tapi alumni kita banyak bisa ke sana. Dan ini Pertamina Drilling Service Indonesia. Terus ini ada di Krakatau Steel. Ini ada di Indorama. Ini ada di Swako, Selam Bersih. Ini ada di Sina Oilfield Service, ada di Sigma, ada Pertamina Hulu Energy, dan masih banyak lagi. Malah ada alumni kita yang di Timur Tengah. Cukup banyak juga alumni kita di Timur Tengah. Nah, itulah impian-impian kalian yang harus kalian wujudkan sampai kalian selesai kuliah di Akami Gas Balongan tepat waktu. Nggak perlu lama-lama kuliah di Akami Gas Balongan itu. Ya, jangan mau disayang ibu. Kalau disayang ibu nanti lama kuliahnya.
Cepatlah kalian selesai kuliah, kuliahnya cukup 3 tahun saja. Nah, mungkin ada yang di antara kalian bertanya, kok bisa ya Bu lulusan Akamigas Balongan bisa sampai masuk selam bersih, bisa masuk Pertamina, dan masih banyak industri lain. Padahal untuk masuk ke industri itu tidak main-main bahasa Inggrisnya. Kok bisa ya Bu ya Akamigas Balongan? Tentu saja bisa, karena di Akamigas Balongan ada English Village. English Village itu adalah membantu mahasiswa Akamigas Balongan di dalam bahasa Inggris. Kita diadakan itu ekstrakurikuler tapi wajib diikuti. Wajib karena apa? Karena itu sangat penting bagi mahasiswa Akamigas Balongan. Itu 2 semester. Itu diadakan semester 2 dan semester 4. Yang semester pertamanya itu akan diadakan untuk conversation. Mata kuliah bahasa Inggris ada, tapi ekstrakurikulernya ada. Untuk conversation, bagaimana melatih Anda bisa ngomong dan tidak malu ngomong bahasa Inggris. Dan nanti pada saat di semester 4, Anda akan dilatih bagaimana Anda untuk bisa membuat CV dalam bahasa Inggris, membuat surat lamaran dalam bahasa Inggris, dan Anda siap interview dalam bahasa Inggris. Dan itu tidak pernah diajarkan oleh perguruan tinggi dimanapun di Indonesia. Silakan Anda tanya, ada nggak ini yang ekstrakurikuler, diajarin bikin CV, diajarin bikin surat lamaran? Nggak ada, nak. Hanya di Akamigas Balongan. Jadi Anda bangga terhadap Akamigas Balongan karena Anda akan diajari utuh bagaimana Anda siap untuk menempuh cita-cita Anda. Siap untuk mengantarkan cita-cita Anda. Asalkan satu. Apa itu? Komitmen Anda saat menjadi mahasiswa Akamigas Balongan. Bagi Anda yang kecanduan game, biasanya mahasiswa itu kecanduan game nih ya. Nah, udah ada yang senyum-senyum nih kalau masalah game. Karena akibat dari sekolahnya online, akhirnya kecanduan pada kecanduan game, betul? Tolong jangan kecanduan. Karena akibat dari kecanduan game adalah Anda malas. Anda akan menjadi generasi malas. Akan selalu mengatakan kalau tugas dia nanti aja gampang, masih ada waktu. Lagi asik nih main game. Teman datang, nanti dulu. Keluarga datang, nanti dulu. Cuek terhadap lingkungan sekitar. Ini adalah pengaruh buruk daripada game online. Yang lebih parahnya lagi, Bu katakan nih ya untuk kalian semuanya, jangan pernah mengikuti game online berbayar. Anda akhirnya banyak mengeluarkan uang tanpa Anda sadari. Kita hidup di era digital memang. Kita hidup di era digital. Mau tidak mau, suka tidak suka, kenyataan yang ada, kita hidup di era digital. Semuanya gampang. Semuanya bisa dalam genggaman tangan. Betul? Ada di tangan, di handphone semuanya. Bisa main game di handphone. Nggak punya laptop, nggak masalah. Bisa main game di handphone. Tetapi, bila kita terlena dalam hal itu, terlena main game, cita-cita kita akan ambruk. Cita-cita Anda tidak akan bisa tadi seperti alumni Akamigas Balongan yang bekerja di luar negeri, bekerja di selam bersih, bekerja di Pertamina, dan sebagainya. Kita hanya membantu Anda mewujudkan cita-cita. Semuanya berpaling di tangan Anda semua. Apakah kita mau mewujudkan cita-cita kita? Atau kita hanya sekedar kata ingin tanpa kita mau berusaha. Itu saja mungkin selain pandang dari Ibu. Mudah-mudahan istilahnya kalian semua bersemangat. Ibu menggugah keinginan kalian untuk tahu terhadap bidang ilmu yang ingin Anda semua
gapai. Barangkali ada yang mau bertanya, monggo silahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa ya yang disampaikan oleh Bu Hanifah. Harusnya nih, karena sudah dijelaskan di Akamigasnya ada apa, kemudian kalian nanti akan belajar apa saja, itu akan menambah semangat kalian nanti untuk belajar. Karena sebentar lagi kita sudah mulai nih perkuliahan, kurang lebih sekitar 2 bulan ke depan, bahkan nggak nyampe 2 bulan, kita sudah mulai perkuliahan. Jadi ayo siap-siap, gasnya diinjek, kita mulai lari lagi. Kemarin sudah semangat. Kita mulai gaspol lagi ya untuk ikutin perkuliahan selanjutnya. Nah, dari apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Hanifah tadi, kira-kira nih ada yang mau ditanyakan nggak? Saya coba buka pertanyaan dulu untuk 3 penanya. Bisa secara langsung, bisa raise hand dulu ya di Zoom-nya, nanti tinggal diklik, di situ ada raise hand untuk yang mau bertanya. Bisa juga kalau malu mau raise hand, bisa lewat di kolom chat, tuliskan nama, kemudian asalnya dari mana, baru pertanyaannya apa. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Ini langsung nih dari Ibu Direktur nih yang menyampaikan tentang Akamigas. Jarang-jarang nih nanti bisa ngobrol langsung sama Ibu. Karena kesibukan beliau ini yang cukup banyak waktunya. Jadi ya, waktunya sangat-sangat limit untuk beliau satu ini. Ayo silakan yang mau bertanya tentang Akamigas Balongan. Karena kan dari kemarin kita masih belum ada kegiatan, jadi ini kita sudah mulai ada kegiatan. Jadi selama 2 minggu ke depan kita setiap hari akan ketemu ya. Kita akan bertatap muka, kita akan membahas segala sesuatu yang ada di Akamigas. Mulai ini dari pengenalan dulu, terus besok ini ada materi lainnya lagi. Nah, di buku panduan sudah di-download semua belum kemarin waktu share link dari grup? Sudah di-download semua, sudah dibaca? Udah, Bu. Nah, di situ ada jadwalnya ya, ada jadwalnya, kemudian ada panduan-panduannya seperti apa, silahkan dibaca. Nah, dari buku tersebut kalau masih ada yang mau ditanyakan juga boleh, silahkan. Yuk, silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Misalkan nih, Ibu nanti kalau kita kuliah nih di Akamigas, kita sudah mulai perkuliahan. Apakah masih online atau nanti kita masuk ke kampus nih Bu, kita udah kangen mau sekolah, misalkan gitu. Silahkan. Mungkin dari siapa ya? Muhammad Azrul Hidayat. Ada yang mau ditanyakan? Kayaknya mukanya ada sedikit bingung nih. Saya mau tanya, Bu. Ya. Kan misalkan ya, kalau kuliah online gitu. Kalau pembelajarannya online, Ya, terus kan kita bayar administrasi misalkan udah lunas ya. Terus kayak werpak itu kayak gimana, Bu? Oke. Berarti nggak dikasih apa gimana? Oke. Mau langsung dijawab atau gimana, Ibu? Boleh. Boleh. Mangga, Bu. Maaf Nanti sebelumnya. Iya. Nanti akan dikirim ke rumah. Kalau wilayah Indramayu boleh ngambil sendiri, tapi kalau luar Indramayu nanti dikirim. Baik werpak, jas alma mater, sepatu dikirim. Ya, nggak usah khawatir. Tapi Bu, kalau kerja lapangan kita terjun langsung kan? Enggak, maksudnya enggak online gitu? Ya enggak. Jadi kita kalau masalah kuliah lapangan itu nanti kita lihat apakah istilahnya industri ini membuka apa enggak. Karena kan kita tergantung dari industrinya. Kalau sekarang lagi seru-serunya pandemi nih ya, gelombang kedua ini kan lagi seru-serunya, ya perusahaan tutup semua. Nah, ya kita nggak bisa pergi. Tapi begitu kemarin seperti di bulan Mei Juni ya, rada-rada itu perusahaan dah buka, tapi hanya untuk tugas akhir atau kerja praktek. Nah itu ya mahasiswa ada yang pergi ke sana. Terima kasih, Bu. Kayaknya ini Muhammad Azrul sudah pengen jalan-jalan, Bu, kayaknya udah bosen di rumah. Makanya nanyanya kalau
ke lapangan ini online ya. Kalau online sama aja nanti nggak jadi jalan-jalan. Tadi udah senyum-senyum masa lagi online juga. Oke Bu, ini di kolom chat aja yang nanya Bu. Perkenalkan, nama saya Farhan Arafi dari Desa Plumbon, orang sekitar Indramayu nih Bu, Plumbon. Izin bertanya, apakah nanti kita akan kuliah offline atau masih online? Mangga Bu. Ya, perkuliahan itu tergantung dari situasi. Kalau situasinya belum aman dan anjuran pemerintahnya harus online, kita laksanakan online. Tetapi begitu virus itu agak redam, kita akan melaksanakan offline. Karena melaksanakan offline ini, kita harus berpikir begini, kampus ini kan orangnya banyak. Begitu ada penyebaran di kampus, itu yang akan terjangkit akan banyak. Sehingga perlu banget istilahnya kampus ini mematuhi apa kata pemerintah. Karena jangan sampai generasi muda kita ini terpapar corona. Karena begitu istilahnya, ada kan kampus yang kemarin tuh di Padang itu. Dia berani membuka berapa banyak orang yang terkena. Dia tidak mengindahkan istilahnya apa yang dikatakan oleh pemerintah. Orangnya, siswanya, dosennya. Sekarang saja ada mahasiswa yang istilahnya tetap kita tidak tutup. Hanya sekarang aja nih kata pemerintah harus WFH, kita WFH. Tapi kita ada orang di kampus, ada yang petugas tetap ada di kampus. Cuma kita atur sedemikian ketat. Nah, biasanya walaupun pandemi kita ini semua masuk. Dan yang melaksanakan tugas akhir ataupun kerja praktek itu bisa datang ke kampus untuk konsultasi dengan dosen. Cuman memang kita ketat di kampus, harus pakai masker. Kalau nggak pakai masker suruh pulang sama satpam. Bukan apa-apa, tetapi adalah untuk melindungi kesehatan kita bersama. Kita jangan sampai istilahnya hanya karena satu orang, satu kampus kena semua. Ini saja kita masih bingung, ada Pak Amirul itu di mana kenanya gitu. Kalau yang lain itu kita bisa mendeteksi, oh ini kena karena suaminya, oh ini kena karena anaknya, oh ini kena anak-anak dari keluarga kebanyakan atau dari rapat pada saat di luar kampus. Tapi satu orang Pak Amirul kena dari mana? Saya sempat nanya juga, Pak Amirulnya bingung. Ya mudah-mudahan tidak terjadi karena di kampus. Karena di kampus itu setiap 2 minggu sekali itu sudah laksanakan penyemprotan. Kita melaksanakan rutin penyemprotan setiap hari Senin kalau nggak salah tuh Rabu, Sabtu apa hari apa gitu. Pokoknya seminggu 2 kali kita disemprot di kampus itu. Pengecekan suhu, pakai masker harus. Gitu. Ya itu yang nanti ke depan kalau kondisi sudah agak reda, insya Allah kita akan offline. Kita juga kangen offline. Itu Bu Rial udah protes saja itu ngajar. Ada lagi yang protes tuh dosen matematika, itu protes itu ngajar online itu. Kata dosen yang matematika ataupun dosen yang masalahnya itu, dia bilang, Bu, saya tuh pusing bagaimana supaya mahasiswa ini ngerti di online ini. Kalau dipertanyakan ini Bu, tentang lumpur, tentang tuh. Banyak protes sebenarnya Ibu. Sama, Ibu sendiri juga nggak puas melaksanakan kuliah online itu nggak puas. Tidak hanya Anda. Kita dosen itu tidak puas. Karena apa? Karena kita ingin menyampaikan ilmu, kita namanya transfer ilmu, kita inginnya siapa yang kita berikan ini mengerti apa yang kita ajarkan ini. Tapi dengan online kita tidak tahu. Kadangkala ininya dimatiin. Apa? Kameranya. Pada saat ditanya, entah orangnya kemana. Nah itulah ketidakpuasan dari kami. Tapi kalau misalnya kita laksanakan online pada saat pandemi yang cukup tinggi sekarang ini juga akan
berbahaya bagi kita semua. Oleh karena itu ya kita sabarlah dulu ya. Kita sabar, kita rem dulu. Nanti kalau coronanya sudah lupa dan pelan-pelan pergi, kitanya yang normal ya. Yang penting sekarang imun kita tetap jaga. Jangan sampai kita terkena corona. Barangkali ada yang lain, monggo silahkan. Ya, mantap ya Bu ya. Pokoknya kita segera mau offline ya Bu. Karena ya dari Rial sendiri juga Bu kalau ngajar, Rial harus memperkenalkan bantuan itu apa. Kalau bantuannya nggak dilihat susah Bu, langsung Bu. Oke, ini ada pertanyaan lanjutan lagi Bu. Dari Rahman Hakim, sekolah dari Man 1 Karanganyar. Pertanyaannya, apabila pembelajaran masih online, apakah kita harus stay di Indramayu atau tetap di daerah masing-masing? Enggak, Bu? Nah, kalau saat sekarang nih, kan lagi pandeminya lagi seru nih ya, sampai tanggal 20 nih, kalian di rumah saja. Kenapa matrikulasi juga online? Ini kita 2 tahun ini ya, kita matrikulasi ini online. Biasanya kita offline gitu. Ini kita kenapa online? Ya karena ya pandemi itu. Karena corona itu, corona yang satu ini belum berakhir di negara kita. Malah yang sekarang itu gelombang kedua. Lebih parah. Banyak sekali yang meninggal. Ini kemarin aja saya sampai nangis tiba-tiba. Orang yang tidak disangka-sangka, sepupu ibu meninggal. Ya Allah, ya itulah mau gimana lagi ya. Istilahnya inilah cobaan kita semua, tapi dengan cobaan ini bukan berarti kita pesimis. Kita tetap optimis ya. Biasanya ini ya Bu ya, kalau udah bulan-bulan kayak gini, Indramayu udah ramai dengan mahasiswa ya Bu ya. Enggak kayak Iya. Iya, biasanya pada saat matrikulasi ini udah mahasiswa baru banyak, ibu juga senang menyapain kalian. Sekarang kita nyapanya lewat online saja dulu ya. Sementara ya Bu ya, jadi kita melihat situasi dan kondisi. Oke, ada pertanyaan lanjut lagi Bu dari Fahmi Dwi Chandra, asal sekolahnya dari SMA PGII 1 Bandung. Nah, orang Bandung ini Bu. Kalau mau pindah jurusan, kapan ya bisanya kalau seandainya mau pindah jurusan? Terima kasih. Mangga Bu. Ya, kalau mau pindah jurusan selesai matrikulasi biasanya ya Mbak Rial ya? Betul Bu. Selesai nanti acara matrikulasi, biasanya nanti panitia matrikulasi akan membagikan formulir mau pindah enggak. Gitu. Tetapi dengan catatan, prodi yang akan kita pindah itu masih menerima. Itu. Kita lihat kuota ya Bu ya, kalau memang lihat. Ya mudah-mudahan istilahnya masih ada, tapi intinya masih ada kemungkinan. Jadi begitu masuk start kuliah nggak boleh pindah lagi. Kalau mau pindah sebelum perkuliahan selesai matrikulasi ini ya. Nambahin ya Bu ya, Rial sedikit untuk perpindahan jadwal. Jadi nanti di akhir kita ada evaluasi ya, sebelum penutupan kita ada evaluasi dulu. Nah selesai evaluasi nanti akan ada formnya tersendiri untuk melakukan pemindahan jurusan. Kalau memang mau pindah, kalau tidak mau pindah ya tetap asli di aslinya, nggak masalah, gitu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya Bu dari Jihan Ivani, asal sekolah dari SMA Negeri 4 Tegal. Pertanyaannya, apakah situasi seperti ini tetap ada pemberkasan dan apakah proses pemberkasan itu online atau offline? Mangga Bu. Nanti kita lihatlah untuk pemberkasan. Ya, untuk pemberkasan nanti kita lihat ya. Kalau misalnya setelah akhir dari matrikulasi tahap 1-2 selesai, kita menjelang perkuliahan, kalau memang memungkinkan datang. Tapi kalau tidak memungkinkan bisa saja dilaksanakan secara online. Sekarang kan fasilitas banyak untuk pemberkasan itu ya. Nggak usah khawatir untuk hal itu. Mudah-mudahan sih istilahnya akhir Agustus pandemi sudah surut dan kita bisa bertemu semuanya dengan tatap muka. Ya, jadi nanti orang kemarin yang rencana kita mau sekolah bulan Juli, ya jadi juga ya Bu.
Iya. Dari pemerintah juga nggak jadi juga kita mau sekolah lagi. Adik-adik Iya. udah beli baju baru, udah beli buku baru, ternyata keputusan berubah lagi, kondisi malah justru tidak Makin membaik. buruk. Iya, justru seperti kayak pandemi tahun kemarin, Bu ya. Iya, ini gelombang kedua Mbak Ria masalahnya ini. Dan Ya, lebih dahsyat. betul Bu. Harus ini ya Bu ya, jaga kesehatan, jaga kondisi masing-masing. Betul, iya. Terpapar. Jadi kalau imun kuat, insya Allah kita bisa melawan itu virus ya Bu ya. Betul, iya. Gimana ini, ada yang mau ditanyakan lagi? Mangga silakan. Kok dari tadi ini laki-laki semua ya Bu ya? Coba deh kita pilih salah satu yang perempuan-perempuan nih. Srikandi Akamigas ya Bu ya. Kalau di sini. Ya. Abarina. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ada nggak mau ditanyakan? Apakah sudah jelas apa yang disampaikan oleh Ibu Hanifah? Abarina? Sudah jelas, nggak ada yang mau ditanyain lagi? Atau kita tanya aja, Bu? Nah, iya mendingan kita tanya. Nih, biasanya gini. Aja, Bu. Atau terlalu terpesona ya sama Ibu ya? Terpesona. Mangga Bu, kalau ada yang mau ditanyakan Bu, ayo biar rada deg-degan sedikit nih Bu ya. Ya. Bagi yang prodi teknik kimia, ya, bagi prodi teknik kimia. Pertanyaannya, siapa yang mau jawab? Nanti kasih pulsa nih, ya. Ya, boleh Bu. Tuh kasih pulsa tuh loh. Dari teknik kimia, siapa cepat dia dapat pulsa. Mengapa sih Anda memilih teknik kimia sesungguhnya? Ayo, raise hand. Ayo, yang teknik kimia dapat pulsa 50.000 loh. Saya Bu. Farel. Ya. Ya, karena saya menimbang-nimbang bahwa prospek kerja teknik perminyakan itu besar daripada teknik kimia. Teknik kimia. Iya. Saya dari Kenapa? Kan untuk jurusan kimia, Ibu bilang. Mengapa sih Anda memilih teknik kimia? Saya Bu mau jawab Bu. Berarti enggak dong. Farhan Arafi, silakan Farhan Arafi. Oke. Ya, izin menjawab Bu. Saya perkenalkan, nama saya Farhan Arafi dari Teknik Kimia, asal SMA Negeri 1 Indramayu, orang pribumi sendiri Bu. Wih, Ibu juga orang pribumi, tenang aja. Alasan saya sendiri kenapa milih prodi Teknik Kimia, yang pertama itu memang jadi cita-cita saya gitu Bu. Sejak awal saya tuh kayak pengen banget terjun di dunia teknik kimia. Nah, yang kedua emang prospek kerja untuk kedepannya itu sangat dibutuhkan, khususnya di dunia migas dan petrokimia. Gitu. Oke. Berarti nih Ria, untuk yang teknik kimia nih, Farhan ya. Ya Bu. Oke, sekarang ada pertanyaan lagi nih. Untuk yang memilih prodi fire safety. Berarti ini ya, yang ikut yang milih prodi fire safety. Siap? Ayo raise hand-nya. Ya, siap nih ya. Siap klik raise hand. Dapat pulsa seperti Farhan. Untuk yang memilih prodi fire safety, apakah prodi fire safety ini nanti lulusannya hanya sebagai pemadam kebakaran? Ibu ulangi, apakah prodi safety lulusannya hanya sebagai pemadam kebakaran? Tolong jelaskan. Oke, silakan. Galih Nugraha. Gercebut. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Galih Nugraha, asal kota Sukabumi. Mm-hmm. Untuk fire and safety bisa
bekerja selain di bidang pemadam kebakaran, itu di seperti perusahaan perusahaan Pertamina yang aduh ngeblank Bu. Hah? Gagal nih. Saya tambahin aja Bu. Ayo nanti dulu, tanya dulu yang sebelahnya. Gali, ya sabar dong. Ayo Gale. Gali mau gak? Udah nih? Lanjut. Oke, lanjut. Jadi kita sebagai pengawas keselamatan kerja atau mengurangi tingkat kecelakaan kerja bisa dikonstruksi dan hitung nih sampai 5 gagal. 1, 2, ayo Gali, 3, 4, ayo coba Dewangga. Dia udah pengen, udah gini-gini terus mukanya. Kan Bu pengen jawab Bu, Dewangga Bu. Ya, Gali gagal ya, coba Dewangga, ayo. Iya, jadi kalau jurusan Fire and Safety Dari mana dulu dong, Dewangga? Oh, selamat siang semuanya. Ya, kalau ditanya masalah apakah bisa kerja di pemadam kebakaran, itu tidak. Jadi jangkauannya lebih luas karena pada dasarnya jurusan Fire and Safety itu belajarnya mengenai tentang K3, yaitu tentang keselamatan kerja, sehingga semua instansi pihak tenaga kerjaan membutuhkan tenaga kerja tentang keselamatan, dan didukung oleh bukti-bukti yang saya lihat tentang saudara saya yang pernah bekerja menjadi Fire and Safety itu tidak cuma di pemadam kebakaran, juga bisa di proyek-proyek, bisa juga di kapal. Jadi seperti itu. Terima kasih. Oke, masih ada lanjut Pak. Dewangga? Sudah Bu, terima kasih. Oke, Bu Ria. Berarti kartunya tadi nggak kegali nih. Gali sedih dong Gali ya. Ke Dewangga yang lebih lengkap. Nah, sekarang untuk yang prodi teknik perminyakan. Ya, siap-siap ya untuk teknik perminyakan nih. Teknik perminyakan. Untuk teknik perminyakan, deg-degan ya? Udah tangannya mau resen ya? Untuk teknik perminyakan pertanyaannya apa ya? Oh iya. Berapa perusahaan service company di Indonesia? Ayo, tadi ada berapa? Perusahaan service company di Indonesia. Dan apa nama perusahaan nasional Indonesia yang di bidang migas? Ada yang resen Bu, Lutfi Ananda. Ada yang resen? Oke, Lutfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Lutfi Ananda Matullah Firdaus dari asal sekolah SMA Negeri 3 Kabupaten Tangerang. Ya. Untuk jumlah perusahaan service company ada 300. Terus tadi maaf Bu, bertanya satu lagi. Perusahaan nasionalnya namanya apa? Pertamina Bu. Oke. Ya, itu alamat untuk Lutfi dan tadi Dewangga, dan yang satunya siapa tuh? Farhan Arafi. Ya, Farhan.
yang nanti pulsanya akan dikirim oleh Maria atau dari panitia PMB akan mengirim pulsanya. Berarti kan kalian mengerti kenapa sih kita tuh memilih jurusan itu. Ya, Ibu senang istilahnya kalian sudah punya wawasan. Kalau kita sudah punya wawasan, kita sudah ada yang tahu bahwa misalnya teman kita atau saudara kita atau paman kita yang sudah duluan bekerja di bidang itu, sehingga kita mempunyai impian seperti beliau. Dan itu amat sangat bagus untuk membangun semangat kita. Jangan sampai impian yang sudah kita bangun ini, kita pudar di tengah jalan hanya gara-gara apa coba tadi? Ayo siapa yang jawab? Satu lagi. Bebas ini dari jurusan mana aja. Rio. Silakan. Rio. Karena apa? Kita gagalnya tadi yang Ibu jelaskan? Yang apa tadi Bu? Mohon diulang. Jadi kita sudah mengetahui nih apa keinginan kita, pengen kita apa di bidang kita masing-masing. Tapi jangan sampai keinginan kita yang membara ingin seperti yang kita cita-citakan bisa sampai jatuh. Karena apa? Ya karena salah satunya main game yang berlebihan dan rasa malas. Oke, good. Tuh, jadi tolong semuanya perhatikan, jangan sampai kita main game berlebihan. Oke, cukup 4 orang dan selamat untuk semuanya. Mudah-mudahan kali ini Anda bahagia, Anda tersenyum ceria, tidak stres untuk mengikuti matrikulasi ini ya. Terima kasih Bu Riang. Ya, terima kasih Bu atas pemaparannya yang sangat luar biasa, memberikan gambaran secara detail tentang Akamigas Balongan ini seperti apa, sehingga adik-adik peserta calon mahasiswa ini akan semakin bersemangat nanti untuk berkuliah ya Bu ya. Sebelum kita akhiri, nanti mungkin Rial ada sedikit tugas ya Bu ya, boleh ya Bu ya dikasih tugas nih. Ada sedikit tugas nanti yang perlu dikerjakan. Atau saya sampaikan dulu ya Bu ya, nggak apa ya Bu ya? Boleh, monggo silakan. Ya, jadi untuk tugasnya untuk hari ini ya, setelah selesai kita mendengarkan penjelasan tentang Akamigas Balongan, silakan kalian buat 3 buah pertanyaan yang tadi belum disebutkan ya. Masing-masing orang buat 3 buah pertanyaan yang tadi belum ditanyakan ketika acara ini, dan silahkan dijawab dari 3 pertanyaan tersebut. Nah, untuk materi hari ini nanti akan kita upload, linknya sama seperti tempat buku panduan kemarin, jadi nanti tinggal diklik aja link yang ada di buku panduan, di situ nanti ada file materi hari ini. Jadi kalian bisa nyari pertanyaan dari slide-slide yang tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Hanifah. Nah, waktu pengerjaannya 1 minggu ya, jadi terakhir pengumpulan hari Senin depan. Jadi kalau seandainya besok udah langsung dikirimkan atau nanti malam langsung dikirimkan, boleh banget ya. Jadi nggak harus nunggu 1 minggu. Jadi nanti malam kalian sambil sebelum tidur gitu kan, bayang-bayangin dulu nanti besok aku kuliah di mana gitu kan. Wah, kira-kira apa ya yang bisa ditanyain lagi nih. Nah, bisa langsung ditulis ya. Tulis, dikerjakan, nanti dikumpulkan filenya dalam bentuk PDF aja biar nggak terlalu berat. Linknya nanti akan di-share lagi oleh panitia di grup. Jadi silahkan stay tune di grup ya, jangan dihapus grupnya, bahkan jangan sampai leave dari grup, karena informasi akan diumumkan dari grup. Dan tolong diperhatikan jadwal hariannya, karena setiap hari nanti kita akan ketemu. Gitu. Mungkin itu Bu, yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada sepatah 2 kata untuk menutup Bu. Boleh. Itu enak sekali ya, bikin pertanyaan, dijawab sendiri. Bukan tugas itu Mbak Maria, tapi enak juga sih, seru juga nih. Kita bikin pertanyaan, kita bikin tugas, entah nih arahnya mau kemana nih panitia nih. Jangan-jangan pertanyaan nanti dilempar lagi ke kita. Tapi nggak apa-apa, istilahnya cukup menarik. Istilahnya Anda tinggal bikin 3 pertanyaan sekaligus jawabannya, dan itu tidak susah. Setelah selesai ini langsung kalian bikin pertanyaan, bikin jawaban, udah selesai. Tidak perlu menunggu seminggu.
Dan Ibu harapkan, Ibu pesankan untuk kalian semua, istilahnya ikuti matrikulasi ini dengan rasa bahagia, jangan pakai beban, kita bisa tersenyum bersama, kita bisa bahagia bersama di matrikulasi ini. Dan tetap semangat walaupun di masa pandemi. Tujuan kita, niat kita wujudkan 3 tahun. Tidak usah lama-lama kuliah. Ya, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Hanifah karena sudah meluangkan waktunya, sudah memberikan ilmu, sudah memberikan pengetahuan tentang Akamigas kepada adik-adik kita ini yang besok akan kuliah. Oke, sebelum Zoom ini ditutup, silakan saya ingatkan kembali untuk dibuka tuh kolom chatnya, isi absensinya jangan lupa.